organisasi ini penting untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya. Kebersamaan, kolaborasi penting, tapi tidak cukup hanya kumpul, tetapi harus berbaris. Berbaris ini ditujukan dengan adanya organisasi. Maka dengan organisasi ini insya Allah akan ada sebuah kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi para keluarga besar BPD, yang dimana yang sudah saya tangkap keluarga besar BPD ini ingin lebih eksis karena kehadirannya dilindungi atau merupakan amanah undang-undang, peraturan pemerintahnya ada, tetapi terkadang eksistensi BPD kurang menggigit. Tapi dengan adanya organisasi ini, masyarakat dan juga aparatur desa insya Allah akan semakin sinergi dengan mereka. Harapan saya dengan adanya organisasi ini, BPD harus mampu bekerja sama dengan Pak Kepala Desa, jangan kalah pasea atau tidak kompak. Justru BPD ini harus memiliki kekompakan, harus satu visi, satu misi dengan Kepala Desa. Jangan sampai BPD malah merongrong pemerintahan desa, malah tidak harmonis, yang akhirnya aparat desa tidak merasa senang dengan BPD, BPD pun tidak merasa senang dengan pihak pemerintahan desa. Ujung-ujungnya yang sengsara, yang rakyat, karena dua lembaga beradu yang seharusnya tidak seperti itu. Harus satu visi, satu misi, dan harus menjaga kekompakan. Adapun kalau ada perselisihan, perbedaan paham, itu hal yang wajar, karena BPD dan Kepala Desa adalah sama-sama jabatan politik. Kenapa disebut jabatan politik? Karena dipilih oleh masyarakat. Kemudian juga harapan kami, BPD ini mampu menjadi wadah para tokoh masyarakat yang ada untuk mengembangkan desanya. Maksud saya, tokoh-tokoh itu harus mau berkiprah masuk BPD dengan tujuan yang baik untuk memperjuangkan desa. Karena kalau jadi BPD berarti punya kewenangan, minimal pengawasan dan juga yang lainnya. Tapi kalau tidak masuk BPD kan tidak punya. Maka saya berharap para tokoh bisa masuk ke sini. Dan juga harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan yang lain. Desa ataupun bersama-sama nanti ya Pak kita koordinir supaya betul-betul dimanfaatkan dana desa yang untuk peningkatan kapasitas itu, supaya nanti sesuai dengan tujuannya, maksud dan tujuannya BPD bisa meningkat kapasitasnya sehingga bisa mendorong terhadap pemerintahan desa yang baik. Pak, kalau ini Pak, kendala atau hambatan bagi BPD dari sisi aturan terkait kinerjanya itu apa sih Pak? Ya sebetulnya dari segi aturan masih sangat sedikit ya yang mengatur mengenai masalah BPD gitu. Dalam hal ini mungkin yang paling mendasar itu adalah dari segi support untuk peningkatan kapasitas itu sendiri, karena hanya baru BPD saja, sementara dari yang lain-lainnya itu belum ada, sehingga BPD itu terkesan tadi seperti hanya sebagai stempel saja begitu. Dan ya ke depan mudah-mudahan tidak seperti itu, ada aturan-aturan yang baik itu mengenai tupoksinya ataupun mengenai hak dan kewajibannya yang mengatur secara lebih rinci terhadap BPD. Salah satunya mungkin ketika kepala desa ada siltap gitu kan, kenapa tidak BPD gitu kan, ataupun yang lain-lainnya, tunjangan mungkin dari yang lain-lainnya karena sesuai dengan aturan itu diperbolehkan tunjangan. Cuma ya dalam hal ini mungkin aturan yang
mendorong ke arah sana itu yang untuk diindikan oleh pemerintah begitu. Saya sering mendengar bahwa BPD itu kewenangannya terbatas. Sebetulnya seterbatas apa sih Pak BPD sekarang? Iya, BPD yang sekarang ini kan berbeda. Kalau dulu ketika dilahirkan kan BPD sebagai badan perwakilan. Iya, sekarang badan permusyawaratan, otomatis secara ininya juga ada keterbatasan, tetapi dengan keterbatasan itu kita berharap bisa menjadi lebih fokus begitu, bisa lebih fokus karena dengan adanya keterbatasan itu kita bisa lebih meningkatkan diri dan lebih fokus terhadap kita bisa memajukan desa.